Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Penvel Channel, yaitu pencinta novel. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan cerita novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin, menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Kali ini sudah memasuki bab ke-18, Perempuan Misterius. Menjelang waktu maghrib, aku, ayah, dan ibu baru sampai di rumah. Beberapa tetangga sekitar rumah yang kami jumpai di jalan melihat kami dengan pandangan aneh. Wajah mereka tampak menyiratkan rasa heran. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, menghilang kemana saja aku selama 1 minggu kemarin? Karena ayah dan ibu sempat menanyakan keberadaanku kepada mereka saat aku tak pulang ke rumah seminggu yang lalu. Aku dibonceng oleh ayah dengan sepeda motor yang dibawa beliau, sebab badan ini rasanya masih sangat lemas. Tubuh seakan tak bertulang, lemah dan lulai. Mata berkunang-kunang, kepala terasa sangat pusing, berat sebelah di bagian kiri. Mungkin karena selama 1 minggu tak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutku. Sedangkan ibu mengendarai sepeda motor yang aku bawa waktu itu saat akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana. Beruntung mesin sepeda motor tersebut masih bisa dinyalakan. Secara selama 1 minggu berada di alam terbuka. Full terkena angin, debu, dan panas matahari. Masih beruntung juga selama 7 hari tak turun hujan. Tak menimbulkan karat di besi sepeda motor itu. Rumah dengan dinding bercat warna putih ini terasa asing bagiku. Padahal ini adalah rumahku, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan ibu. Baru 1 minggu aku meninggalkan rumah kami. Kikuk rasanya saat hari ini aku kembali pulang. Entah kenapa. Padahal waktu aku kuliah di Poltekkes kemarin, aku juga kan tinggal di asrama. Dan hanya setiap hari Minggu atau libur saja baru boleh pulang oleh pihak pendidikan. Segera aku turun dari boncengan sepeda motor ayah saat beliau sudah mematikan mesin motor. Diri ini langsung masuk ke ruang dalam rumah menuju ke kamar tidurku. Setelah ayah membuka pintu depan, sejenak aku mengamati sekeliling ruang dalam kamar. Kamar tidurku terlihat masih seperti 1 minggu yang lalu. Saat terakhir aku pergi meninggalkan kamar ini, tak ada yang berubah. Masih tampak bersih dan rapi. Pasti karena ibu selalu membersihkannya setiap hari. Semua barang masih tertata dengan rapi. Itu juga pasti karena ibu yang telah merapikannya setiap hari. Bergegas aku mandi. Lengket sekali rasanya badan ini. Bau yang tak sedap langsung menguar. Sangat menyengat hidung. Maklumlah, sudah selama 1 minggu aku tak mandi. Memerlukan waktu hampir setengah jam diri ini membersihkan badan. Aku mandi seraya menggosok seluruh tubuh sampai benar-benar bersih dan tak berbau lagi. Selesai mandi dan berpakaian rapi, aku keluar kamar menuju ke ruang makan. Ibu telah menyiapkan beberapa macam makanan kesukaanku. Semua terhidang di atas meja. Ada sop daging sapi, sambal tomat, kerupuk udang, dan bermacam masakan yang lain. Sangat menggugah selera. Pasti ibu sudah menyiapkan semuanya sebelum pergi mencariku tadi pagi. Makan saja dulu nak, kamu pasti sangat lapar. Ibu menunggu ayahmu pulang dari masjid, kata ibu dari balik pintu kamar beliau, masih dengan mengenakan mukena. Iya bu, ucapku, seraya menyendok nasi beserta lauknya dan menaruhnya di dalam piring. Perlahan aku lalu mulai mengunyah makanan kesukaanku, sop daging sapi. Sop daging sapi buatan ibu memang juara, tak ada yang duanya. Sangat pas di lidahku, rasanya benar-benar enak. Tak lama berselang, ayah pulang dari masjid. Ketika aku baru selesai menghabiskan suapan terakhir, ayah, maaf, aku makan duluan, soalnya lapar sekali, kataku setelah mencium tangan ayah. Ayah tersenyum. Beliau menatapku dengan tatapan yang menyiratkan rasa sayang bercampur dengan rasa kasihan. Makanlah yang kenyang nak, kamu pasti lapar sekali, kata ayah
sembari mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai makan dan mencuci peralatan bekas makan, aku minta izin pada ayah dan ibu untuk masuk ke kamar terlebih dahulu. Tak ikut mengobrol dengan mereka seperti biasanya kami selama ini. Aku merasa sangat lelah dan mengantuk. Mata ini terasa berat untuk dibuka. Segera aku merebahkan diri di atas kasur. Sambil merentangkan kedua tangan, terasa sangat nyaman. Aku memandang langit-langit kamar, dan pikiranku pun melayang, mencoba mengingat kembali semua kejadian yang telah kualami. Melintas di ingatan saat aku mencari di mana klinik bersalin kencana berada. Menyusuri jalan yang sepi dan tak ada satupun yang tahu lokasi klinik bersalin itu berada, ketika aku bertanya pada mereka yang kujumpai di jalan. Sama sekali tak pernah menyangka sebelumnya aku akan berada di klinik bersalin kencana, sebuah klinik bersalin yang disalahgunakan fungsinya menjadi klinik aborsi ilegal yang ternyata sudah tidak ada karena dibakar massa beberapa tahun yang lalu. Pantas saja klinik bersalin tersebut letaknya jauh dari keramaian. Tentu agar tak ada orang yang tahu akan keberadaan klinik bersalin itu. Selain orang-orang tertentu saja yang mempunyai kepentingan dengan pekerjaan haram yang dilakukan di dalam klinik bersalin tersebut. Tak pernah terpikirkan sebelumnya olehku akan berada di bekas reruntuhan klinik bersalin kencana, bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk yang sudah berbeda alam, seperti sedang berada di dalam alam mimpi. Tapi ternyata sebuah kenyataan. Semua kejadian yang aku alami selama 1 minggu di klinik bersalin itu, bertemu dan berkomunikasi dengan Bu Anggi, sang pemilik klinik bersalin kencana. Begitu juga dengan Bidan Eka dan Bidan Ara, Suster Evi, B. Radmi, dan beberapa orang pasien klinik bersalin itu, yang semuanya ternyata sudah meninggal. Aku merinding dan bergidik saat mengingat lagi semua kejadian itu. Senyuman mereka yang seakan menyimpan misteri sungguh sangat mengerikan. Aku memejamkan mata, berharap segera dapat tertidur dengan nyenyak, melepaskan semua penat yang kurasakan. Beberapa menit berlalu, tapi mata ini tak juga bisa terpejam. Aku kemudian beranjak dari tidur dan duduk di tepi ranjang. Aku mengarahkan pandangan ke sekeliling penjuru kamar. Mataku tertuju pada koran yang ada di atas meja belajar. Aku mengambil koran tersebut, membaca tanggal terbit yang ada di pojok atas sebelah kiri. Sudah 4 tahun yang lalu, tapi kenapa aku bisa tak melihatnya waktu itu? Begitu juga dengan Sinta, padahal kami berdua melihat dan membacanya bersama saat itu. Teringat kembali kejadian hari itu ketika seorang memberikan sebuah koran berisi iklan lowongan kerja saat aku dalam perjalanan menuju ke rumah Sinta. "Mbak, ini ada lowongan kerja, barangkali saja mbaknya berminat," kata seorang perempuan berambut panjang terurai. Entah dari mana datangnya dia. Aku tak memperhatikan. Tiba-tiba saja perempuan itu sudah berdiri di dekatku. Dia lantas memberikan sebuah koran kepadaku. Aku tak melihat wajah perempuan itu dengan jelas, karena sedang fokus menerima telepon dari Sinta. Sinta memberitahu harus ke arah mana aku melanjutkan perjalanan. Oleh karenanya, aku tak begitu memperhatikan perempuan itu. Memang baru pertama kali aku ke rumah Sinta. Setelah melewati pemakaman umum, kamu ambil jalan yang ke arah kiri. Begitu pesan Sinta di seberang sana. Namun ketika sudah sampai di pemakaman umum, jalan yang ke arah kiri ternyata ada 2, dan aku tak tahu harus mengambil arah yang mana. Maka dari itu, aku lalu menelpon Sinta kembali untuk memastikan kalau tak salah arah. Setelah selesai menelpon Sinta, aku mencari perempuan yang memberi koran tadi. Tapi dia sudah tidak ada. Entah kemana dia pergi. Aku sama sekali tak melihatnya. Entah kenapa,
Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di leher dan kedua tangan berdiri. Setelah memastikan bahwa perempuan tersebut memang sudah tidak ada di sekeliling makam. Buru-buru aku menyalakan mesin sepeda motor dan bergegas menjalankannya menuju ke rumah Sinta. Bersambung.